Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 15 Oktober 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap cinta dan kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup sampai saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang sampai kepada kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Matius 10 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damai-Mu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damai-Mu itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan-Mu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amin. Tema perenungan kita hari ini, pergi dan beritakanlah. Batu di kolam bahasa Toraya, maleko siapa pesanan nih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang ibu menyuruh anaknya pergi menyampaikan undangan kepada para tetangga untuk menghadiri acara ulang tahun di rumahnya. Si anak pun segera pergi menuju ke rumah-rumah tetangga. Sayangnya, di perjalanan ia harus menghadapi banyak tantangan. Ada anjing beranak peliharaan tetangga yang membuatnya ketakutan sehingga berlari pulang. Ada pula yang tidak menghiraukannya karena ia seorang anak kecil. Menjadi utusan untuk menyampaikan suatu berita memang tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi, seperti anak kecil tadi. Para murid yang diutus Tuhan Yesus juga tidak luput. Mereka semua diutus untuk pergi dan memberitakan, kerajaan Allah sudah dekat. Kata pergi menunjukkan suatu pergerakan yang aktif, bukan hanya sekadar tahu dan diam di tempat. Mereka harus pergi meninggalkan zona nyamannya. Kata beritakan menegaskan bahwa mereka diutus untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, bukan tentang diri mereka. Sekalipun mereka diutus oleh Tuhan Yesus, tetapi akan tetap ada risiko ditolak, diremehkan, menderita, mengalami kesulitan, bahkan dihukum dan dibunuh. Akan tetapi mereka semua harus tetap setia dan teguh untuk pergi dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan untuk membawa damai sejahtera, menyembuhkan, membangkitkan, dan mengusir setan-setan. Kita semua juga telah diutus Tuhan, tentu dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan masing-masing. Karena itu, kita semua diajak untuk terus setia dan taat menjadi utusan Tuhan. Pergi dan beritakan Injil menjadi pesan yang harus hidup dalam hati kita. Sekalipun akan banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita percaya Tuhan memperlengkapi
kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Engkau terus menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus taat dan setia, memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenanlah untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.